Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Marifatul Hasanah dengan NIM 4301002000039. Di sini saya akan membahas mengenai kelompok sosial. Baik, dalam video kali ini yang akan saya bahas ada 3 jenis kelompok sosial. Yang pertama yaitu kelompok sosial primer, dan yang kedua adalah kelompok sosial formal, dan yang ketiga adalah masyarakat pedesaan. Stay tune ya. Baik, di sini yang pertama saya bahas adalah kelompok sosial primer. Dan saya mengambil contoh yaitu sebuah keluarga saya sendiri yang di dalamnya ada kakek, nenek, ayah, ibu, keponakan-keponakan, dan saudara-saudara, cucu juga buyut. Baik, kenapa saya di sini mengambil foto keluarga saya? Itu karena menurut saya keluarga sudah memenuhi ciri-ciri atau syarat sebuah kelompok sosial primer. Yang pertama yaitu memiliki hubungan yang bersifat personal dan akrab antara anggotanya. Ya, sudah terlihat dalam 3 foto yang saya sajikan. Yang foto yang pertama yaitu kiri, itu foto saya bersama keluarga inti saya yaitu bapak dan ibu saya. Foto yang kanan atas adalah foto saya bersama keponakan saya. Foto kanan bawah itu foto saya bersama kakek saya. Dalam foto tersebut sudah nampak sebuah keakraban, sebuah hubungan, sudah menunjukkan sebuah hubungan keakraban layaknya keluarga dan hubungan keakraban antar anggotanya. Dan ciri yang kedua, dalam kelompok ini orang melakukan aktivitas dan memiliki waktu secara bersama sehingga mereka dapat saling mengenal antara satu sama lain secara personal dan akrab. Seperti dalam foto tersebut juga nampak keakraban dalam momen lebaran. Itu saya mengambil foto pada momen lebaran tahun lalu. Dan dalam momen lebaran itu keakraban pun terjalin dalam keluarga. Karena semua keluarga terkumpul dalam satu tempat kakek saya dan nenek saya. Dan ciri yang ketiga yaitu mereka saling memperhatikan kesejahteraan satu sama lainnya. Selain karena relasi yang akrab di antara anggota, kelompok sosial primer merupakan tempat seorang individu berjumpa dengan pengalaman sosial yang pertama. Ya, keluarga merupakan adalah pendidikan yang pertama bagi anak-anaknya, bagi cucu-cucunya, bagi buyut-buyutnya, dan memiliki pengalaman sosial yang pertama. Itu diajarkan di dalam keluarga. Juga keluarga layaknya anggota-anggotanya seperti ayah, ibu itu tetap memikirkan kesejahteraan anak-anaknya. Seorang kakek nenek juga memikirkan kesejahteraan anaknya, cucunya, buyutnya, dan anggota yang lainnya sebagai tim pendukung. Di sini berperan sebagai tim pendukung seperti yang kecil-kecil, keponakan saya, buyut kakek saya, itu berperan sebagai pendukung. Juga seperti ayah dan ibu saya itu berperan sebagai penopang hidup saya, seperti dalam dukungan emosional maupun keuangan. Itu pun sudah mencakup ciri-ciri yang termuat dalam kelompok sosial primer. Dalam keluarga juga terpenuhi rasa aman juga damai yang merupakan ciri-ciri dari kelompok sosial primer itu sendiri. Jadi di sini menurut saya kelompok sosial primer yaitu keluarga itu tepat karena sudah memenuhi semua ciri-ciri dari kelompok primer itu sendiri. Setelah kita membahas materi yang pertama mengenai kelompok sosial primer, kita akan lanjut kepada materi yang kedua yaitu mengenai kelompok sosial formal. Stay tune ya. Untuk yang kedua yaitu saya akan membahas kelompok sosial formal.
Di sini yang saya sajikan adalah suatu organisasi yang saya ikuti. Yang pertama yaitu organisasi FKWAMA atau Forum Komunikasi Mahasiswa Magelang. Dalam organisasi tersebut juga memenuhi syarat atau ciri-ciri kelompok formal. Yang pertama yaitu tugas-tugas organisasi didistribusikan dalam beberapa tugas jabatan atau dapat dikatakan adanya pembagian kerja berdasarkan spesialisasinya. Sudah nampak di dalam foto tersebut, yaitu foto yang pertama. Foto kiri itu foto saya bersama kelompok saya dalam kegiatan makrab atau masa keakraban sebelum menjadi calon anggota dari organisasi FKWAMA itu sendiri. Itu saya berperan sebagai ketua kelompok yang guna mengarahkan atau memimpin anggota-anggota saya untuk bisa mengikuti kegiatan makrab FKWAMA itu dengan lancar. Dan juga di situ ada kakak pembina saya, pembina kelompok saya yang fotonya juga ada di kanan itu berperan sebagai pengarah atau pemimpin lebih atas dari saya guna mengarahkan bagaimana berkegiatan di FKWAMA itu sendiri. Itu berlaku hingga nanti kita bisa berdiri sendiri. Kita sudah menjadi anggota tetap di FKWAMA, nanti kita akan berdiri sendiri. Namun sebelum itu, dalam kegiatan ini beliau berperan sebagai pembina bagi kelompok kami untuk makrab itu sendiri. Dia bernama Mbak Ifti. Dan kelompok-kelompok saya itu ada Dwi yang di samping saya itu paling pojok pakai pakaian kuning, dan 3 laki-laki di bawah itu ada Akmal, ada Alvin dan Alif, dan juga ada Rini samping saya pakai baju putih, dan ada Ania yang di sampingnya, yang di tengah itu Mbak Ifti lagi, dan yang paling sini adalah Mbak Eka, ada Mbak Maya, yang terakhir itu ada Mbak Isa. Ya, itu kita adalah sebuah kelompok untuk kegiatan makrab dari organisasi. Dalam organisasi FKWAMA juga mempunyai struktur organisasi sendiri, seperti ketua guna memimpin dan mengarahkan agar para anggotanya dapat memenuhi semua tugas-tugasnya, juga dapat mencapai tujuan dari organisasi FKWAMA itu sendiri. Dan kemudian bendahara juga mengurusi keuangan, sekretaris kearsipan, dan lain-lainnya lagi. Dan itu sudah memenuhi syarat atau ciri-ciri dari kelompok sosial formal itu sendiri. Dan untuk yang selanjutnya masih dalam kelompok sosial formal, itu saya ada contoh satu organisasi lagi yang saya ikuti, yaitu PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Itu juga foto saat saya makrab atau masa keakraban sebagai calon anggota PMII. Wajib mengikuti makrab itu sendiri. Dan di situ saya ada di tengah-tengah pakai kerudung pink. Itu pakai kerudung pink dan sepertinya tidak menoleh ke kamera ya. Kerudung pink berjajar dengan kerudung pink juga yang pakai kacamata itu teman saya, dan yang saya di sampingnya itu yang ada di foto adalah para peserta makrab angkatan saya dan para kakak pembina bagi kelompok-kelompoknya. Dan untuk organisasi PMII itu sendiri juga memenuhi ciri-ciri atau syarat kelompok sosial formal, dan itu kan mengapa saya membuat contoh itu dalam penjelasan kali ini. Mari kita berlanjut ke slide berikutnya. Ini masih dalam kelompok sosial formal
lanjutan dari organisasi PMII itu. Saya di sini juga menyajikan 2 foto lagi. Yang pertama yang atas itu foto kelompok saya waktu makrab. Layaknya tadi organisasi di FKWMA, juga di PMII ini dibagi beberapa kelompok agar mempermudah dalam pengarahannya. Yang tengah itu foto pembina saya juga bernama Mas Irfan, dan itu anggota dari kelompok saya. Dari mulai ketua yang paling kiri itu laki-laki, kemudian Mbak Khoir sampingnya, dan samping lagi itu saya, dan ada anggota lainnya. Tidak saya sebutkan satu-satu agar mempercepat dari penjelasannya. Lalu yang foto yang bawah itu adalah komunikasi, jurusan komunikasi yang mengikuti organisasi PMII itu. Karena di ini PMII Rayon Dakwah ya, dakwah di Yayan Salatiga terdapat tiga jurusan, empat jurusan, mohon maaf. Yang pertama yaitu PMI, dan yang kedua yaitu manajemen dakwah, dan yang ketiga komunikasi itu sendiri, dan yang keempat adalah psikologi komunikasi, dan saya adalah jurusan komunikasi. Di sini saya tampilkan foto dari anak komunikasi yang masuk dalam organisasi PMI itu sendiri. Di sini kami berfoto itu bertujuan untuk menunjukkan, oh di sini ada anak komunikasi sejumlah segini yang mengikuti makrab tersebut, seperti itu. Di sini bukan mengkubu ya, tapi di sini itu juga saya menunjukkan betapa ada rasa akrab juga dalam organisasi ini. Untuk selanjutnya kita pindah slide lagi. Stay tune ya. Nah, untuk selanjutnya kita membahas materi yang terakhir, yaitu mengenai masyarakat pedesaan. Tetap memahami PPT yang aku sajikan ya. Penjelasan selanjutnya saya akan memaparkan mengenai masyarakat pedesaan. Nah, kenapa sih saya mengambil tema masyarakat pedesaan? Itu karena saya itu orang desa yang pertama, dan saya lahir di desa, dan saya akan memperkenalkan bagaimana kehidupan masyarakat pedesaan itu dan bagaimana masyarakat pedesaan itu. Di sini saya menyajikan 3 foto. Yang pertama yaitu foto bayangan saya ketika pergi berkebun, dan yang kedua yaitu foto ayah saya bersama warga sekitar, dan yang terakhir yaitu foto ayah saya berangkat berkebun. Untuk yang pertama, kenapa saya mengambil foto bayangan saya saja? Itu karena saya itu sudah saking terbiasanya, atau orang desa atau masyarakat pedesaan itu sudah saking terbiasanya pergi ke kebun, jadi jarang sekali mengabadikan dirinya ketika ingin pergi berkebun. Ya, itu saya pergi berkebun bersama ibu saya, namun di situ hanya ada saya karena yaitu masyarakat pedesaan identik dengan bertani. Mereka seorang petani. Nah, itu jadi jarang sekali mengabadikan momen ketika bertani. Seperti itu. Dan untuk yang kedua yaitu foto ayah saya bersama warga sekitar, yaitu saat bergotong royong membuat PAUD untuk desa saya. Nah, itu salah satu ciri masyarakat pedesaan, itu gotong royong. Gotong royong itu sangat identik dengan masyarakat pedesaan karena itu salah satu cara masyarakat pedesaan menunjukkan betapa akrabnya mereka, betapa eratnya hubungan mereka, seperti itu. Dan untuk yang terakhir yaitu foto ayah saya ketika berkebun. Ya, karena masyarakat pedesaan itu bertani sebagai sumber penghidupan yang pertama, itu makanya sudah menjadi kegiatan sehari-hari untuk masyarakat pedesaan itu sendiri.
Jika tidak bertani, bagaimana mereka hidup seperti itu? Untuk makan, untuk cari uang, untuk mencari nafkah, itu bertani adalah salah satu sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, di sini sudah menjelaskan bagaimana masyarakat pedesaan itu sendiri, bukan? Karena masyarakat pedesaan itu identik dengan bertani guna memenuhi kehidupan, dan juga ada gotong royong, itu sudah sangat identik dengan masyarakat pedesaan. Seperti itu. Mungkin cukup penjelasan dari saya mengenai masyarakat pedesaan. Nah, itu saja pembahasan saya mengenai kelompok sosial itu sendiri. Dari mulai kelompok sosial primer, kelompok sosial formal, dan masyarakat pedesaan itu yang saya paparkan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Begitu saja penyajian pembahasan mengenai kelompok sosial dari saya. Apabila masih ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.